Lalu kita lanjutkan, apakah benar lafaz Allah itu yang ada di kening Lesti itu termasuk mukjizat atau bukan? Oke, ini hal yang menarik ya. Kita berbagai momen ketika Lesti mengerutkan keningnya, terlihat ada lafaz Allah yang tertera di kening Lesti Kejora. Lalu hal ini menjadi suatu hal yang viral ketika di-share oleh suaminya sendiri, yakni Rizky Bilar. Rizky Bilar dalam status IG-nya menjelaskan, guys, ini merupakan salah satu keunikan daripada diri Lesti, di mana ada lafaz Allah yang terlihat dari kening Lesti Kejora. Netizen pun akhirnya berbeda pendapat tentang hal tersebut. Tidak sedikit yang menyebutkan bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa, dan ada juga yang tidak suka dan mengatakan terlalu berlebihan. Lalu bagaimana sudut pandang Islam? Apakah itu termasuk mukjizat atau bukan? Mari saksikan semuanya di Adam History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang beriman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tanda lafaz Allah di kening Lesti Kejora. Baru-baru ini netizen dihebohkan dengan penampakan lafaz Allah yang berada di kening Lesti Kejora. Banyak orang-orang yang berasumsi ini dan berasumsi itu, menganggap ini dan menganggap itu. Bahkan tidak sedikit dari netizen yang menganggap itu sebuah mukjizat. Banyak juga orang-orang yang berpikiran negatif, yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh para fans Lesti. Oke, mari kita bahas bersama-sama sebenarnya apa tanda lafaz Allah di kening Lesti itu. Lalu seperti apa dan bagaimanakah? Apakah benar termasuk mukjizat? Mari kita bahas bersama-sama pembahasannya di Adam History. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Baik, mari kita bahas bersama-sama tanda lafaz Allah yang berada di kening Lesti. Sejatinya lafaz Allah yang kita temukan baik dimanapun, baik pada kening Lesti, baik pada buah-buahan, baik pada sayuran yang memang sering kita temukan. Ada sayuran yang lafaz Allah, ada buahan yang lafaz Allah, ada orang yang di matanya ataupun di keningnya ada lafaz Allah. Sejatinya itu adalah salah satu dari ajakan Allah untuk senantiasa mengingat Allah. Karena mengingat Allah adalah suatu hal yang memang Allah haruskan. Uzkuruni azkurukum, kata Allah, ingatlah aku maka aku akan mengingat engkau. Maka sejatinya ketika kita melihat keanehan-keanehan tersebut, kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menjadi hal yang akhirnya terjadi perdebatan, terjadi kericuhan di sosial media. Karena banyak orang juga yang tidak suka dengan apa yang di-share oleh Leslar ini ya. Padahal ya bagus, artinya ya ingin mengingatkan ketika disebarkan, oh di Lesti itu ada lafaz Allah. Artinya kita harus langsung mengingat Allah gitu, bukan malah berpikir hal-hal yang negatif ya, ataupun malah menyindir ini menyindir itu ya. Sejatinya lafaz Allah yang kita temukan dimanapun, baik secara jelas ataupun tidak jelas, itu adalah sebagai pengingat kita untuk senantiasa mengingat Allah ya. Maka ketika kita melihat, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Lalu kita lanjutkan, apakah benar lafaz Allah itu yang ada di kening Lesti itu termasuk mukjizat atau bukan? Oke, ini hal yang menarik ya. Kita akan kembalikan dalam kajian ilmu usuluddin, di mana ada istilah mukjizat, ada istilah irhas, ada istilah karomah, ada istilah ma'unah, dan ada istilah istidraj dan ihanah. Ini memiliki makna yang berbeda. Yang ada yang dinamakan dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian aneh yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nah, seperti Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Muhammad bisa membelah bulan, Nabi Isa bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Itu adalah kejadian aneh yang Allah berikan kepada para rasul, namanya mukjizat.
Maka dikatakanlah mujizat Nabi Musa, mujizat Nabi Isa, mujizat Nabi Muhammad. Ada juga irhas. Irhas itu adalah kejadian aneh yang Allah berikan kepada calon nabi. Seperti Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, beliau ketika berjalan ada awan yang melindungi beliau dari terpaan sinar matahari. Itu merupakan irhas, tanda bahwa ia adalah calon nabi. Seperti itu. Ada juga karomah. Kalau karomah itu adalah kejadian aneh yang Allah berikan kepada orang yang tingkat keimanannya adalah waliullah. Nah, ini juga merupakan standar yang sangat tinggi sekali. Seperti para wali, bisa ini, bisa itu, terjadi hal aneh dalam diri para waliullah, itu namanya karomah. Ada juga ma'unah. Kalau ma'unah itu adalah kejadian aneh yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang mukmin, ya. Nah, ini, tapi dengan catatan mukminnya adalah mukmin soleh, ya. Seperti itu. Dan dari 4 kategori ini, itu yang 3, mukjizat, irhas, dan waliullah itu sangat jauh dari kita, ya. Artinya, itu tingkatan keimanannya sudah tinggi. Sedangkan bisa ketika kita mendapatkan suatu kejadian aneh dalam diri kita, maka itu bisa masuk dalam kategori ma'unah, ya, ma'unah. Lalu ada juga sisi yang negatif. Apa sih negatif? Itu adalah istidraj atau ihanah. Ini timbulnya dari orang-orang yang fasik atau orang-orang yang banyak dosanya. Kalau misalkan ada kejadian aneh tapi dari orang yang suka melakukan dosa atau dari orang yang fasik, maka kejadian aneh itu adalah istidraj ataupun ihanah. Tujuannya agar mereka itu semakin tersesat. Allah berikan kejadian aneh tersebut, kemampuan tersebut, agar mereka semakin tersesat dari jalannya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memasukkan kategori ada kejadian aneh dalam diri Lesti, kalau itu kita bisa masukkan dalam kategori ma'unah, ya. Kalau misalkan termasuk dari golongan orang yang mukmin soleh, seperti itu. Jadi ya usah ya kita lantas bertengkar di sosial media sini situ. Padahal ya kita sejatinya ketika ada lafaz Allah di kening seseorang itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita senantiasa harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan berpikir negatif hal ini hal itu, ya. Kita juga sebagai mungkin sebagian yang posting juga mengetahui bahwa memang hal kita tidak menggabungkan orangnya, tetapi kita itu menggabungkan lafaz Allahnya, seperti itu, ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak Adam History. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.